Halo mahasiswa online, saya ZID, dosen virtual kalian. Selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas salah satu elemen penting dalam desain jalan, yaitu potongan melintang jalan. Kalian pernah bayangkan nggak, bagaimana tampilan sebuah jalan kalau dipotong dari sisi melintangnya? Nah, di sini kita akan belajar tentang elemen-elemen yang membentuk jalan sederhana dari badan jalan dan bahu jalan. Yuk, siapkan catatan dan sivil 3D-nya, dan mari kita bahas potongan melintang jalan dan bagaimana memvisualisasikannya di sivil 3D bersama saya, ZID. Potongan melintang jalan adalah representasi dua dimensi yang menggambarkan tampilan penampang vertikal dari jalan. Potongan ini memberikan gambaran detail tentang hubungan antara elemen-elemen penting seperti elevasi tanah, permukaan jalan, bahu jalan, dan bangunan pelengkap jalan lainnya. Kenapa potongan melintang sangat penting? Karena ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa desain jalan memenuhi standar teknis, termasuk aspek keselamatan dan kenyamanan. Ini akan sangat membantu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan. Pada software Autodesk Civil 3D, kita bisa membuat potongan melintang menggunakan fitur-fitur canggih seperti sample lines, section views, dan section sheets. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana cara kerja fitur-fitur ini. Ada 5 komponen utama dalam potongan melintang jalan yang perlu kita pahami sebelum memulai desain, di antaranya. Alignment. Alignment adalah garis horizontal yang menunjukkan trajektori atau arah jalan. Ini adalah dasar utama dalam menentukan lokasi garis sampel atau sample lines. Tanpa alignment, kita tidak bisa menentukan posisi potongan melintang. Surface. Surface adalah permukaan tanah asli atau permukaan desain yang akan digunakan sebagai referensi. Di sini, elevasi pada titik potong akan terlihat, menunjukkan bagaimana perbedaan ketinggian tanah akan berdampak pada desain jalan. Sample lines. Garis sampel ini dipotong tegak lurus terhadap alignment. Sample lines menentukan titik di mana potongan melintang akan dihasilkan. Proses ini sangat penting untuk akurasi desain. Sections. Sections adalah hasil dari pemotongan permukaan dengan menggunakan garis sampel. Disinilah kita bisa melihat bagaimana jalan berinteraksi dengan elemen-elemen seperti drainase atau bahu jalan. Section views. Section views adalah tampilan grafis dari sections yang memberikan detail visual yang jelas tentang desain jalan yang diinginkan. Potongan melintang sangat berperan penting dalam memastikan desain jalan dapat berfungsi dengan baik di lapangan. Dengan melihat potongan melintang, perencana dapat menganalisis berbagai aspek, mulai dari drainase, stabilitas struktur, hingga kenyamanan pengguna jalan. Potongan melintang juga sangat membantu dalam komunikasi antar tim proyek, termasuk dalam hal dokumentasi teknis. Ini memastikan bahwa semua pihak terkait memahami desain jalan dengan jelas, dari perencana hingga pelaksana. Tanpa potongan melintang yang detail, sulit untuk memvisualisasikan bagaimana jalan akan berfungsi di dunia nyata, dan ini bisa mempengaruhi kualitas dan keamanan jalan yang dibangun. Oke, kita mode serius sebentar untuk mempelajari bagaimana memvisualisasikan potongan melintang jalan dengan Civil 3D. Klik kiri Home pada toolbars, lalu klik kiri ikon Sample Lines. Dan tekan Enter. Maka akan muncul window Select Alignment. Kemudian pilih trase 1 atau alignment lain sesuai perencanaan, lalu klik kiri OK, maka akan muncul window Create Sample Line Group. Pada window Create Sample Line Group, klik OK, maka akan muncul window Sample Line Tools. Pada koridor 1, pilih STA terpilih untuk memunculkan potongan melintang jalan lengkap dengan lapis perkerasannya dan lahan sisi kiri kanan jalan. Kemudian klik kiri pada STA tersebut, saya contohkan STA 0+60. Dan input lebar sisi kiri dan kanan jalan yang akan dimunculkan dalam gambar potongan melintang. Untuk itu, perhatikan contoh yang saya sampaikan.
Untuk sisi kiri tuliskan 20, untuk mengisi enter the left swath width atau potongan sisi kiri jalan yang akan dimunculkan pada potongan melintang jalan selebar 20 meter, lalu tekan enter. Untuk sisi kanan juga sama, tuliskan 20, untuk mengisi enter the right swath width atau potongan sisi kanan jalan yang akan dimunculkan pada potongan melintang jalan selebar 20 meter, lalu tekan enter untuk mengakhirinya. Kemudian tekan escape dan akan muncul garis potong di STA 0+60. Klik kiri pada garis biru pada STA yang akan divisualisasikan potongan melintangnya tersebut. Pada kali ini, saya ingin melihat potongan melintang di STA 0+60. Langkahnya, perhatikan pada toolbar sample line STA 0+60. Kemudian klik kiri Create Section View dan pilih Create Section View. Jika ingin menampilkan beberapa potongan melintang jalan, maka pilih Create Multiple Section Views. Untuk saat ini, kita visualisasikan STA 0+60 saja ya. Oke, lanjut. Ketika sudah muncul window Create Section View General, pada window Create Section View General, klik Create Section View dan cari area kosong pada area Drawing 1 untuk meletakkan gambar potongan melintang jalan STA 0+60, kemudian klik kiri, lalu akan muncul potongan melintang jalan STA 0+60.00. Langkah 2, membuat polyline. Klik kiri ikon Object Snap untuk mematikan Object Snap, pastikan Object Snap off. Arahkan layar Drawing 1 ke Assembly, kemudian klik kiri Home pada Toolbars, lalu klik kiri ikon Polyline. Dan buat garis keterangan seperti yang saya contohkan pada layar. Langkah 3, memberi keterangan pada Section View dengan Sub-Assembly. Klik kiri ikon Object Snap, untuk menghidupkan Object Snap, pastikan Object Snap on. Klik kiri Home pada Toolbars, dan klik kiri pada Create Design, lalu klik kiri Create Assembly from Polyline. Selanjutnya klik kiri pada Polyline 1, maka akan muncul window Create Sub-Assembly from Polyline. Pada window Create Sub-Assembly from Polyline, ubah nama Sub-Assembly menjadi 1, dan klik kiri Code Set Style, kemudian pilih Basic, dan klik kiri OK. Lakukan langkah yang sama untuk Polyline 2 dan 3 dengan angka 2 untuk Polyline 2, dan angka 3 untuk Polyline 3. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Klik Polyline 1, lalu klik kanan, dan pilih Add to Assembly. Lalu klik kiri garis orange pada Center Line Assembly dan pindahkan kembali posisi Polyline 1 seperti semula menggunakan menu Move. Lakukan langkah yang sama untuk Polyline 2 dan 3. Jika semua polyline sudah menjadi sub-assembly, langkah selanjutnya yakni, klik kiri pada sub-assembly 1, lalu perhatikan pada toolbar sub-assembly 1, klik Add Code, lalu masukkan kode untuk memberikan kode titik assembly. Saya contohkan, saya masukkan kode 1, untuk sub-assembly 1, lalu tekan Enter, dan saya klik kiri pada lingkaran ujung sub-assembly 1,
kemudian tekan Escape. Lakukan langkah yang sama untuk polyline 2 dan 3 dengan kode 2 untuk subassembly 2 dan kode 3 untuk subassembly 3. Jika semua subassembly sudah diberikan code pada ujung assembly, maka klik kiri pada tanda plus di sisi kiri koridor pada menu Toolspace, lalu klik kanan koridor 1 dan klik kiri Rebuild. Jika muncul window panorama, Anda bisa klik tanda silang untuk menghilangkan window panorama. Jika tidak muncul, langsung arahkan kursor menuju potongan melintang STA0+60 dan zoom in, maka akan muncul 3 garis keterangan. Klik kiri potongan melintang STA0+60 dan klik kanan pada potongan melintang STA0+60. Lalu klik kiri Edit Code Style, maka akan muncul window Code Style Basic. Pada window Code Style Basic, klik kiri pada toolbar Code, kemudian klik kiri pada tanda plus di sisi kiri Points. Kemudian cek poin 1, 2 dan 3 masih belum masuk ke dalam kode set style. Maka, klik kiri Import Codes dan arahkan kursor pada gambar assembly 1. Klik kiri untuk memilih 3 garis keterangan, lalu tekan Enter, maka akan muncul window Code Set Style Basic dengan tambahan 3 kode pada bagian poin. Pada window Code Set Style Basic, klik kiri ikon ini pada kolom label Style dan baris poin 1, dan muncul window Pick Style. Pada window Pick Style, klik ikon ini, kemudian klik kiri Create New, maka akan muncul window label Style Composer, New Subassembly Marker Label Style. Pada window label Style Composer, New Subassembly Marker Label Style, ubah nama label sesuai perencanaan. Saya contohkan, nama subassembly-nya adalah lapis permukaan. Pada window label Style Composer, lapis permukaan, klik kiri Layout pada toolbar, lalu klik kiri isi kolom Text Contents. Dan klik ikon ini, maka akan muncul window Text Component Editor, Contents. Pada window Text Component Editor, Contents, pilih semua konten, kemudian tekan Delete untuk menghapus konten tersebut, lalu klik kiri Point Code. Dan isikan pada bagian tersebut jenis lapisan perkerasannya dan tebal lapis perkerasan sesuai perencanaan. Saya contohkan, saya mengisikan lapis permukaan dengan mengetik keterangan, Laston sama dengan 10 cm. Lalu klik kiri OK, dan akan muncul window label Style Composer, lapis permukaan. Pada window label Style Composer, lapis permukaan, sesuaikan isian pada bagian teks sesuai perencanaan dan nantinya coba Anda cek, apakah sudah proporsional dengan gambar Anda. Saya contohkan untuk gambar saya. Untuk teks, contents akan otomatis terisi Laston sama dengan 10 cm. Text height, yakni tinggi dari hurufnya, saya isikan 0,10 mm. Untuk rotation angle tidak saya ubah, tetap 0.0000D, dan attachment, saya ganti menjadi middle left. Dan X offset, saya isikan nilai 0,10 mm. Serta Y offset saya isikan 0,0 mm. Jika sudah terisi semua, pada window label Style Composer, lapis permukaan, klik OK, dan akan muncul window Pick Style dengan style lapis permukaan. Pada window Pick Style, klik OK, maka akan muncul window Code Set Style
Basic dengan label Style Point 1, yaitu lapis permukaan. Pada window code Set Style, Basic, klik kiri Apply, maka otomatis muncul label Last Tone sama dengan 10 cm pada Subassembly 1 di potongan melintang STA0+60. Eits, jangan klik OK dulu. Sebelum klik OK, lakukan langkah yang sama untuk Subassembly 2 dan 3 dengan keterangan sesuai perencanaan. Ayo saya kawal untuk perubahannya di Subassembly 2 dan 3. Untuk Subassembly 2, saya contohkan, akan saya beri keterangan tanah yang distabilisasi dengan kapur sama dengan 20 cm dan Subassembly 3, akan saya beri keterangan sirtu kelas A sama dengan 28 cm. Oke, tenang saja, saya akan menunggu Anda mengisikannya. Kemudian klik Apply, lalu klik OK pada window code Set Style, Basic. Hasilnya akan terlihat di gambar potongan melintang STA0+60. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan saya tentang potongan melintang jalan. Potongan melintang bukan hanya sekadar gambar teknis, tapi juga alat penting yang membantu kita memastikan desain jalan sesuai standar, aman, dan efisien. Dengan memahami komponen seperti alignment, sample lines, hingga section views, kita dapat menciptakan desain jalan yang tidak hanya fungsional, tapi juga berkualitas tinggi. Sebagai seorang perencana, ingatlah bahwa setiap detail dalam potongan melintang memiliki peran besar dalam keberhasilan proyek jalan raya. Jangan ragu untuk terus mengasah kemampuan menggunakan Civil 3D dan eksplorasi fitur-fiturnya yang mendukung visualisasi lebih baik. Nah, pembelajaran dasar kita tentang Civil 3D untuk memvisualisasikan rencana jalan sudah kita lewati bersama. Ayo, coba share gambar desain jalan kalian di kolom komentar. Saya ZID, pamit undur diri. Tetap semangat, dan mari membangun infrastruktur masa depan dengan kreativitas dan teknologi. Tak bosan-bosan saya terus memberikan koleksi pantun saya. Yuk simak baik-baik. Pagi hari sarapan kebab, ada lalat, numpang hinggap. Jangan malas, jangan terlelap. Masa depanmu butuh kerja keras, bukan tidur lelap. Mau lagi? Oke, saya berikan satu lagi. Bila bicara jangan ngelantur. Apalagi saat bermain catur, jangan lelah belajar teratur, siapa tahu esok jadi direktur. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan berikan komen yang mendukung supaya channel ini terus berkembang.